Haleluya Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Bertemu lagi, berjumpa lagi nih dengan kami dari channel VB Spirit. Oke, apa kabarnya? Kami terus berdoa dan berharap supaya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat terus. Semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan juga melayani Tuhan. Dan termasuk juga semangat nih, kita mau belajar firman Tuhan. Nah, kita sudah dipertemukan lagi nih oleh Tuhan, ya kan? Meskipun kami menjumpainya atau kita bertemunya melalui tayangan video ini, tapi kami percaya ini tidak akan mengurangi sukacita kita. Mari yuk, saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Kita mau belajar menikmati firman-Nya yang baru lagi melalui pembelajaran pada saat ini. Saudara ambil Alkitab saudara, siapkan Alkitab saudara, dan siapkan juga hati dan pikiran kita sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan. Buka dari kitab Yosua. Yosua pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sudah ketemu? Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tema pembelajaran kita saat ini masih bicara tentang generasi Kristus. Generasi Kristus, bagian yang kedua. Jikalau saudara sudah menyaksikan video kami, topik ini generasi Kristus bagian yang pertama, nah ini sesi berikutnya atau ini kelanjutannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi yang belum menonton, silakan melihat, mengklik video kami di channel VB Spirit, generasi Kristus sesi yang pertama. Saudara, nah ini generasi Kristus, saudara begini. Firman Tuhan tadi di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, saya hanya mau menggambarkan begini, supaya kita tahu bahwa sejak hamba Tuhan Musa yang pertama kali dipilih Tuhan, mati atau meninggal, maka Tuhan memilih yaitu Yosua. Yosua adalah generasi pengganti setelah Musa, generasi penerusnya atau generasi Kristus. Bisa dipahami ya. Jadi perlu ada regenerasi, perlu ada kaderisasi, perlu ada terus proses di mana kita bisa membangun dan mencetak generasi Kristus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, saudara. Supaya kekristenan ini menjadi dahsyat, supaya kekristenan ini menjadi luar biasa. Nah, mari kita buka dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, bagaimana kita membangun generasi Kristus, bagaimana kita bisa mencetak dan membangun generasi Kristus, sebetulnya kita belajar sederhana. Ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua tadi, seperti tadi Musa mencetak, membangun Yosua untuk menjadi generasi Kristus berikutnya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, dapat dipercayai. Ya, mencari, menemukan, membangun orang yang dapat dipercaya. Kenapa harus dapat dipercaya? Nah, karena kan sebetulnya hidup ini berdasarkan kepercayaan, betul ya? Saudara menonton kami, saudara mengikuti pelayanan kami, saudara mau beserta dengan kami karena saudara percaya. Pastinya itu. Kita mengikuti suatu gereja, kita ikut dalam pelayanan, kita berkomunitas, kita berteman, bergaul, membangun persahabatan karena kita percaya dengan orang itu. Jadi hidup ini kan berdasarkan percaya. Kita tawar-menawar, kita melakukan banyak kegiatan transaksi dengan orang lain, kita percaya. Ya, faktor utamanya karena percaya. Makanya Tuhan bilang, bagaimana membangun generasi Kristus? Pilihlah orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, faktor kepercayaan adalah faktor utama dari segala-galanya. Nah, kalau kita bisa menemukan orang yang dapat dipercaya, itu pasti sudah menjadi orang yang luar biasa. Karena kenapa? Sekali lagi di akhir zaman ini, saudara, kita sulit, kita ironis melihat ada banyak orang kita nggak bisa dipercaya. Betul nggak? Di dalam Yosua pasal 2 ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikanlah tanda yang dapat dipercayai. Dan berikutnya, saudara bisa lihat Yosua pasal 2 ayat 12. Ini cerita bagaimana ketika Yosua mengutus ada pengintai-pengintai sebelum Yosua dengan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan.
mereka mengintai terlebih dahulu. Dan waktu para pengintai yang diutus Yosua ini, mereka dibantu, ditolong oleh seseorang yang ada di sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu orang yang menolong para pengintai ini berkata, nanti kan kamu sudah saya tolong. Nanti waktu kamu masuk merebut tanah perjanjian, ya, masuk ke tanah perjanjian ini, kamu juga harus tolong saya, kira-kira begitu ya. Nah, tapi berikan sama saya, berikan tanda yang dapat dipercayai. Apa buktinya? Berikan tanda yang dapat dipercayai. Artinya begini, saudara, artinya orang ini minta tanda yang dapat dipercaya. Artinya orang ini ingin melihat apakah para pengintai, orang-orang yang diutus oleh Yosua untuk mengintai tanah perjanjian, apakah bisa dipercaya? Nah, jadi sekali lagi, kepercayaan adalah faktor utama di dalam kehidupan ini. Dan ini sangat-sangat fundamental, ini sangat prinsipil. Ya. Saudara, dengan saya kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Nanti kita akan melihat kenapa demikian. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Caranya bagaimana? 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bagaimana kita bisa melihat, menemukan orang yang dapat dipercaya? Yaitu orang yang mau menyerahkan nyawanya atau berkorban. Dengan kata lain, berkorban. Iya. Tentunya saudara dengan saya, kita sudah sama-sama tahu bagaimana Kristus sudah berkorban bagi kita. Makanya kita menjadi percaya, kita mau menyembah Dia, kita mau mengikut Dia, kita mau melayani Dia, dan kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Dia sudah berkorban untuk saudara dengan saya. Dia rela mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukti kita bisa melihat, menemukan orang yang dapat dipercaya adalah pengorbanan. Pengorbanan yang tulus, pengorbanan yang betul-betul dari dalam hatinya. Bukan berkorbannya tapi munafik, bukan berkorbannya pura-pura, tapi berkorban yang tulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa menemukan orang yang seperti ini berarti orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, orang yang dapat dipercaya adalah identik dengan orang yang mau berkorban. Apalagi berkorban demi Kristus. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, kita melihat Abraham, Musa, Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, para rasul, Paulus, Yohanes, dan sebagainya. Mereka mau berkorban. Mereka berkorban demi Kristus, berkorban bagi orang lain, bagi jemaat, dan sebagainya. Nah, makanya mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, generasi kita sekarang di akhir zaman ini, kita perlu mencetak generasi Kristus, orang-orang Kristen yang dapat dipercaya. Supaya bersinar, supaya menjadi teladan, supaya menjadi kesaksian yang nyata bahwa orang-orang Kristen berbeda dengan orang-orang dunia. Setuju, saudaraku? Di dalam Amsal 28 ayat 20. Di dalam Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi, ayat Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi ternyata hubungannya, orang yang dapat dipercaya itu banyak berkat. Loh, kenapa? Gampang aja, sederhana, karena Tuhan senang kepada orang yang dapat dipercaya. Ya, waktu kita menjadi orang yang dapat dipercaya, maka kita akan mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan senang kepada orang yang dapat dipercaya. Di dalam kita membangun, mencetak generasi Kristus, carilah, temukanlah orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, karena mereka juga nanti akan diberkati, sama-sama menjadi berkat, menjadi saluran berkat di bangsa ini atau di kehidupan, di sekitar kehidupan kita. Poin yang kedua, saudaraku, ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua tadi, apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain, Nah, poin yang kedua, ya, di dalam membangun, mencetak generasi Kristus dari waktu ke waktu, hari demi hari, tahun demi tahun, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, caranya kita harus menemukan orang yang cakap mengajar orang lain. Menemukan orang yang cakap mengajar orang lain. Nah, maksudnya bagaimana, saudara? Nah, karena di dalam kehidupan ini kan semuanya proses. Ya, Tuhan Yesus sudah mencetak, mendesain bahwa di dalam kehidupan ini semuanya proses, melalui proses, saudara. Iya kan? Saudara dengan saya, kita bisa jadi pinter, bisa jadi tahu yang namanya matematika,
ilmu pengetahuan alam, bahasa Inggris, kan karena kita prosesnya diajarin, ya, diajarin oleh guru-guru, diajarin oleh orang tua mungkin, diajari oleh yang lain. Jadi kita jadi semakin tahu, ya kan gitu kan. Nah, tadi di awal saya sudah katakan, kenapa kita perlu berbicara dan belajar tentang generasi Kristus. Nah, saya setiap kali mengajar di kuliah, di kampus-kampus, seringkali bertanya kepada para mahasiswa Kristen, firman Tuhan ini, tentang ini, bagaimana dilihat dari kacamata Kristen, mereka menjawab tidak tahu. Karena belum diajarin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, nah persoalannya siapa yang mau mengajarin? Harus ada orang yang mengajarin. Nah, di dalam membangun mencetak generasi Kristus, harus ada orang yang mengajar. Pilihlah, temukanlah orang-orang yang cakap mengajar orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sangat penting. Nah, tetapi realitanya di akhir zaman ini, di zaman sekarang ini, kita sulit sekali menemukan orang-orang yang mau mengajar orang lain. Balik lagi seperti yang di awal saya katakan, seringkali kebanyakan orang Kristen senangnya hidup untuk diri sendiri, egois, hedonis, senang-senang sendiri, jalan-jalan sendiri, hura-hura sendiri, senang-senang sendiri. Tidak mau memikirkan orang Kristen lainnya, apakah orang Kristen lainnya bisa bertumbuh mengenal Kristus, ya. Kalaupun ada yang sudah mengenal Kristus, belajar, tapi tidak mau berbagi. Sehingga generasi Kristus berikutnya tidak tahu menahu tentang kekristenan. Nah, ini yang sangat ironis. Ini yang sangat miris, saudara-saudara. Mari saudara dengan saya kita sungguh-sungguh memikirkan firman Tuhan dalam konteks pembelajaran firman Tuhan kali ini. Bicara tentang mencetak, membangun generasi Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-11. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ini bagaimana kisah Rasul Paulus di dalam mengajar jemaat yang di Korintus. Kenapa jemaat di Korintus menjadi kenal Kristus, jadi tahu tentang Tuhan Yesus, bertumbuh rohaninya, dan sebagainya. Karena ada yang mengajari. Siapa? Paulus dan kawan-kawan. Paulus dengan timnya. Ya, mereka mengajar. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kenapa kita harus mengajar orang lain juga? Nah, seperti amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah. Tuhan Yesus bilang ajarlah. Ajarlah mereka menjadi murid-murid supaya mereka bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berarti harus ada orang yang mengajari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tanpa proses diajari, maka tidak mungkin orang Kristen bisa bertumbuh, mengenal Kristus lebih baik, mau melayani dan sebagainya. Harus ada yang mengajari. Nah, di dalam Lukas pasal 13 ayat 22, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar. Lihat Alkitab saudara, Lukas 13 ayat 22. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri waktu dia datang ke muka bumi ini, dia mengajar dari kota ke kota, dari desa ke desa, dia berjalan keliling mengajar. Ya, bahkan Yohanes pasal 8 ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Pagi-pagi Tuhan Yesus sudah datang ke bait Allah, dia mengajar, dan seluruh rakyat datang. Saudara yang dikasih Tuhan, adakah saudara dengan saya memiliki kerinduan, keterbebanan, memiliki kemauan, keikhlasan untuk mengajar orang lain, orang-orang Kristen lainnya, supaya mereka bertumbuh menjadi generasi Kristus yang luar biasa, menjadi generasi Kristus yang hebat, menjadi generasi Kristus yang bisa menjadi saksi, menjadi teladan, menjadi contoh di dalam kehidupan di akhir zaman ini. Kehidupan akhir zaman yang semakin kacau, semakin chaos, semakin jahat. Jikalau di antara saudara-saudara yang menonton pembelajaran ini, saudara juga mungkin merasa, saya sendiri aja masih jauh dari Kristus. Saya belum kenal Kristus sungguh-sungguh. Mari buka hati saudara. Ya, buka hati saudara. Jikalau saudara belum mengerti yang lahir baru, bertobat, buka hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara. Minta Tuhan memulihkan hati saudara dan bertobat sungguh-sungguh, dan kita mau membangun, mencetak generasi Kristus berikutnya. Amin, saudara-saudara. Yuk, saya mau mengajak kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu kali ini. Bapa, tolong kami, supaya kami menjadi generasi Kristus, bahkan juga mempersiapkan, membangun generasi Kristus dari waktu ke waktu. Supaya di seluruh kehidupan ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan generasi-generasi Kristen yang menjadi saksi, yang menjadi teladan, yang luar biasa Tuhan,
sehingga memuliakan nama Engkau dan banyak orang diselamatkan. Bapa, Engkau melihat hati dan Engkau melihat hati para pemirsa. Tuhan jamah semuanya Bapa. Mungkin di antara penonton ada yang belum membuka hati, dan saat ini Bapa, mereka mau membuka hati dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa jamah, dalam nama Tuhan Yesus Bapa Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga, bila mana ada penonton pemirsa yang dalam keadaan pergumulannya, Tuhan tolong jamah dan berkati Bapa di surga. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat Bagi Indonesia mengucapkan terima kasih buat perhatiannya, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.